Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval, dan setiap pemain mengoper bola dengan menggunakan kaki, dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ke-3 dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan Cuju. Namun cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertamanya melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Islandia, Skotlandia, dan Wales. Tepat pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Sepak bola dimasukkan sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908 serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian pada tahun 1996 sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku. Aturan ini disebut sebagai Law of the Game. Secara umum, dalam pertandingan sepak bola memiliki tujuan untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol daripada lawan. A. Peraturan tentang gol yang salah: setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. B. Peraturan tentang waktu permainan secara umum, waktunya yaitu selama 90 menit dengan dibagi menjadi dua bagian yaitu 45 menit. Lalu istirahat selama 15 menit. Jika dalam waktu yang ditentukan mendapat hasil yang imbang, maka dilakukan adu penalti. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Pemain inti ada 11 dengan 1 orang penjaga gawang dan 7 pemain cadangan. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dengan 3 kali pergantian dalam setiap babak. D. Peraturan wasit dan pemberian kartu: setiap pertandingan harus ada 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan pada setiap pelanggaran. Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kedua kartu memiliki arti yang berbeda, di mana kartu kuning sebagai peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. A. Menambah kebugaran dan stamina. B. Meningkatkan kerja tim sosial. C. Baik untuk kesehatan mental. D. Baik untuk kognisi, yaitu karena dalam permainan sepak bola dibutuhkan ketekunan, disiplin, dan konsentrasi. E. Membantu problem solving anak, yaitu pemain harus menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim. Lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi dengan dua sisi kanan dan kiri disebut sebagai garis lapangan, sedangkan sisi lainnya disebut garis gawang. Menurut aturan FIFA, standar lapangan sepak bola internasional adalah 100-110 kali 64-75 meter dengan lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter dan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Lalu terdapat dua gawang dengan ukuran 8 kali 8 meter. A. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing, yaitu 1. Inside of the foot or push pass atau kaki bagian dalam. Teknik ini memiliki tingkat akurasi yang baik untuk operan jarak pendek, sehingga rekan tim mudah menerima operan. 2. Outside of the foot atau kaki bagian luar. Teknik ini perlu latihan yang sering agar akurasinya tepat. Kelebihan passing ini yaitu dipakai untuk passing tipuan. 3. Instep drive. Teknik ini digunakan untuk passing jarak jauh.
Posisi tendangan berada di bagian tengah agak bawah, sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. B. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik ini perlu dikuasai agar bola tidak mantul dan direbut lawan. 1. Menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Caranya hanya dengan menginjak bola dengan kaki sedikit terangkat dan lutut tertekuk. 2. Menggunakan kaki bagian dalam. Caranya yaitu saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. 3. Menahan bola dengan kaki bagian luar. Teknik ini lebih sulit, tetapi lebih efektif dari segi kecepatan. C. Menggiring bola atau dribbling. 1. Menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya dengan menyentuh bola menggunakan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki tegak lurus terhadap bola. 2. Menggunakan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. 3. Menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi. D. Mengontrol bola. Mengontrol bola adalah kemampuan untuk mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. E. Kontrol tubuh, yaitu kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan encer saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan